Bapak, Ibu dan para sahabat semua yang luar biasa. Pernahkah terlintas dalam pikiran, bahwa umur panjang dan sehat ternyata bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, yang bahkan mungkin setiap hari kita lakukan, tapi belum tentu dengan cara yang benar? Ya, hal sesederhana, mencuci bagian-bagian tertentu dari tubuh setiap pagi. Kedengarannya sepele, tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa banyak penelitian dan pengalaman hidup para lansia, berusia di atas 90 tahun membuktikan, kebiasaan menjaga kebersihan diri, terutama di pagi hari, berpengaruh besar terhadap daya tahan tubuh dan kualitas hidup di usia senja. Sayangnya, banyak dari kita yang terbiasa hanya asal bersih, padahal ada bagian tubuh yang jika tidak dicuci dengan benar, bisa menjadi sumber penyakit yang diam-diam merusak tubuh dari dalam. Bukan cuma soal bau badan atau rasa tidak nyaman, tapi bisa memicu infeksi kulit, penurunan imun, hingga mempercepat penuaan sel tubuh. Hari ini, kita akan membahas 7 bagian tubuh yang wajib dicuci setiap pagi secara benar, supaya tubuh kita tetap sehat, kuat, dan siapa tahu kita bisa menikmati usia panjang hingga lebih dari 90 tahun, dengan bahagia dan tetap mandiri. Coba kita kenali kisah Pak Darto, seorang pensiunan guru berusia 87 tahun dari sebuah desa kecil di Yogyakarta. Setiap pagi, tanpa absen, ia bangun pukul 5 subuh, menyeduh teh hangat, lalu melakukan satu rutinitas sederhana yang sudah ia lakukan sejak usia 50-an, membersihkan tubuhnya, tapi dengan penuh kesadaran dan perhatian pada bagian-bagian tertentu yang sering diabaikan oleh orang lain. Bukan hanya mandi biasa, tapi ia tahu bagian mana saja yang harus dibersihkan lebih teliti. Telinga, leher, ketiak, bahkan selai jari kaki pun tidak luput. Saya bukan orang kaya, bukan juga orang pintar soal kesehatan. Tapi saya percaya, tubuh ini harus dihargai dan dirawat setiap hari, kata Pak Darto sambil tertawa ringan. Kini di usia hampir 90 tahun, Pak Darto masih bisa bersepeda ke warung, mencangkul di kebun kecilnya, dan bermain dengan cucu. Sementara sebagian teman sebayanya sudah lama terbaring sakit, Pak Darto tetap lincah dan ceria. Banyak yang heran, apa rahasianya? Ia hanya menjawab singkat, "Jangan malas bersih-bersih, terutama waktu pagi. Badan itu tahu siapa yang rajin merawatnya." Cerita seperti Pak Darto bukan dongeng, tapi gambaran nyata bagaimana hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten, bisa membawa dampak luar biasa pada hidup kita. Nah, sebelum kita mulai membahas satu persatu bagian tubuh tersebut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak merenung dan menjawab pertanyaan ini. Dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini? Dan berapa usia Bapak dan Ibu sekarang? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Karena saya yakin, dari Sabang sampai Merauke, dari usia 55 hingga 80-an tahun ke atas, kita semua punya satu harapan yang sama. Ingin tetap sehat, tidak menjadi beban keluarga, dan menikmati usia tua dengan bahagia. Dan itu semua dimulai dari satu langkah kecil setiap pagi. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu tonton video ini sampai selesai. Karena bagian terakhir adalah yang paling penting, dan paling sering dilupakan padahal sangat berisiko untuk kesehatan lansia. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena di channel ini, kita akan terus berbagi tips sehat, sederhana, dan penuh makna untuk menjalani hari-hari tua dengan lebih bermakna. Setiap minggu, ada video baru yang disiapkan khusus untuk Bapak dan Ibu, dengan penuh cinta dan harapan, agar kita semua bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. 1. Wajah. Wajah adalah bagian tubuh pertama yang seharusnya kita rawat setiap pagi, bukan hanya karena ini yang paling terlihat oleh orang lain, tapi juga karena wajah mencerminkan kondisi dalam tubuh kita. Di pagi hari, saat Bapak dan Ibu bangun tidur, wajah biasanya terasa agak lengket, berminyak, atau bahkan sedikit kusam. Itu karena selama tidur, kulit bekerja membuang racun, memproduksi minyak alami, dan menumpuk sel kulit mati di permukaan. Jika wajah tidak segera dibersihkan dengan benar, kotoran dan minyak ini bisa menyumbat pori-pori, menimbulkan jerawat ringan, iritasi, atau kulit menjadi lebih cepat keriput. Bukan soal kecantikan saja, tapi juga soal kesehatan kulit dan kenyamanan harian. Bayangkan, jika wajah kotor dibiarkan terus-menerus setiap pagi, maka bakteri pun berkembang di sana, dan bisa masuk ke mata, hidung, atau mulut secara tidak sadar. Untuk lansia, di mana kulit sudah mulai menipis dan lebih sensitif, pembersihan wajah yang benar sangat penting. Gunakan air hangat suam kuku, bukan air dingin apalagi panas. Pilih sabun wajah yang lembut, dan tidak mengandung banyak pewangi atau bahan kimia.
Cukup gosok dengan lembut menggunakan ujung jari, lalu bilas bersih dan tepuk-tepuk kering dengan handuk bersih. Jangan digosok terlalu kuat, karena bisa menyebabkan iritasi. Setelah mencuci wajah, rasakan bedanya. Kulit terasa segar, lebih ringan, dan otak pun ikut bangun. Cuci wajah bukan sekadar ritual kebersihan, tapi juga bagian dari menyapa tubuh sendiri di pagi hari. Bapak dan ibu yang merawat wajah dengan benar akan merasa lebih siap menghadapi hari, lebih percaya diri, dan tubuh pun akan lebih siap menjalani aktivitas dengan semangat baru. 2. Telinga. Telinga, khususnya bagian luar dan belakangnya, adalah salah satu bagian tubuh yang sangat sering kita lupakan saat mandi atau mencuci muka. Padahal telinga adalah tempat yang sangat mudah menjadi sarang bakteri, debu, dan keringat, terutama di bagian lipatan dan belakang telinga. Banyak orang, termasuk lansia, hanya fokus membersihkan bagian dalam dengan cotton bud, yang sebenarnya berisiko bila dilakukan sembarangan, dan mengabaikan area luar. Padahal bagian luar telinga dan belakangnya jika tidak dibersihkan secara rutin, bisa menimbulkan bau tidak sedap, gatal-gatal, bahkan infeksi ringan, yang menyebar ke kulit kepala atau leher. Coba Bapak dan Ibu ingat, kapan terakhir membersihkan bagian belakang telinga dengan benar? Banyak orang terkejut saat sadar bahwa di balik telinga mereka ada penumpukan kotoran atau minyak. Untuk membersihkannya, cukup gunakan waslap lembut atau kapas yang dibasahi air hangat. Bersihkan dengan lembut seluruh bagian luar telinga, termasuk area lipatan dan belakangnya. Jangan lupa untuk mengeringkan dengan handuk kering dan bersih. Membersihkan telinga dengan benar bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga mencegah infeksi kulit, terutama pada lansia yang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Infeksi kecil di telinga bisa menyebar dan menyebabkan komplikasi, terutama jika ada luka goresan kecil yang tidak terlihat. Jadi, walau kecil dan tersembunyi, telinga tetap wajib mendapat perhatian di pagi hari. 3. Leher. Leher adalah penghubung utama antara kepala dan seluruh tubuh. Tapi, sayangnya, banyak dari kita yang hanya mencuci wajah dan badan, tanpa benar-benar memperhatikan leher. Padahal di area leher terdapat banyak pembuluh darah penting, kelenjar getah bening, dan kulit yang cukup sensitif. Apalagi bagi lansia, kulit leher cenderung lebih mudah berkeringat dan menyimpan sisa kotoran dari malam hari. Ketika tidak dibersihkan dengan benar, area leher bisa menjadi lembab, menjadi tempat favorit bakteri dan jamur, serta memicu iritasi, gatal, bahkan bau badan yang kurang sedap. Selain itu, leher adalah bagian tubuh yang rentan terkena sinar matahari dan polusi udara saat beraktivitas. Maka dari itu, membersihkan leher setiap pagi, berarti memberi perlindungan tambahan untuk sistem pertahanan tubuh bagian atas. Bapak dan Ibu bisa membersihkan leher dengan sabun mandi yang lembut, sambil digosok perlahan menggunakan tangan atau waslap. Perhatikan bagian lipatan bawah dagu dan belakang leher, karena area ini sering luput. Setelah dibersihkan, jangan lupa dikeringkan agar tidak lembab, terutama jika cuaca sedang panas, atau tubuh banyak berkeringat. Leher yang bersih dan segar akan membantu sirkulasi darah berjalan lebih lancar ke otak, dan ini bisa memengaruhi fokus, keseimbangan, serta daya tahan tubuh secara keseluruhan. Jangan sepelekan leher, ia lebih penting dari yang terlihat. 4. Ketiak. Ketiak adalah area tubuh yang sangat aktif memproduksi keringat, terutama karena di sana terdapat kelenjar keringat dalam jumlah banyak. Pada usia lanjut, walaupun aktivitas fisik menurun, produksi keringat tidak sepenuhnya berhenti, apalagi jika cuaca panas atau tubuh sedang tidak fit. Ketiak yang tidak dicuci dengan benar akan cepat menjadi lembab, dan itu adalah kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Hasilnya, bau badan yang menyengat, iritasi kulit, hingga ruam atau gatal yang mengganggu. Lebih parahnya lagi, infeksi di ketiak bisa menyebar ke kelenjar getah bening, dan pada lansia, ini bisa menjadi lebih serius daripada yang kita bayangkan. Membersihkan ketiak bukan hanya soal wangian atau parfum, tapi tentang kesehatan kulit dan kenyamanan hidup sehari-hari. Cuci ketiak setiap pagi dengan sabun antibakteri ringan. Gosok dengan tangan secara lembut, jangan kasar, karena kulit ketiak lebih tipis. Setelah dicuci, keringkan dengan handuk bersih, hingga betul-betul kering. Hindari penggunaan bedak atau deodoran berlebihan, jika kulit sedang iritasi. Yang terpenting, jadikan kebiasaan membersihkan ketiak ini sebagai bagian dari rutinitas hidup sehat setiap pagi. Lansia yang menjaga area ini tetap bersih, akan merasa lebih nyaman beraktivitas, dan bisa terhindar dari gangguan kulit yang bisa berujung serius jika dibiarkan. 5. Lipatan kulit. Pada usia lanjut, banyak orang mulai memiliki lipatan-lipatan di tubuh,
seperti di bawah dada, di perut bagian bawah, di sela paha, atau bahkan di bagian belakang lutut. Lipatan-lipatan ini seringkali lembab karena berkeringat atau tertutup pakaian sepanjang hari. Masalahnya, area ini sangat mudah menjadi tempat berkembangnya jamur, bakteri, bahkan kutu kecil, terutama jika tidak dibersihkan dan dikeringkan dengan benar. Tidak sedikit lansia yang mengalami infeksi kulit di lipatan tubuh, yang awalnya hanya rasa gatal atau ruam merah, namun kemudian menjadi luka terbuka atau borok karena digaruk terus-menerus. Untuk mencegahnya, Bapak dan Ibu perlu meluangkan waktu setiap pagi untuk memeriksa dan membersihkan setiap lipatan tubuh. Gunakan air hangat dan sabun lembut, lalu bilas hingga bersih. Setelah itu, pastikan area tersebut dikeringkan sempurna, bisa menggunakan handuk kecil khusus untuk lipatan kulit agar tidak tercampur dengan handuk biasa. Bila perlu, gunakan bedak khusus anti ruam atau krim pelembab ringan, sesuai anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Jangan anggap remeh lipatan tubuh ini, karena infeksi jamur di area seperti itu, bisa menyebabkan komplikasi yang menyebar ke jaringan tubuh lain, apalagi jika sistem imun sedang lemah. Lansia yang rutin membersihkan lipatan kulit akan merasa lebih nyaman sepanjang hari dan terhindar dari rasa gatal, bau tak sedap, hingga infeksi serius. 6. Tangan dan kuku. Tangan adalah bagian tubuh yang paling aktif dalam keseharian kita. Ia menyentuh segalanya, makanan, pakaian, wajah, gagang pintu, uang, bahkan barang-barang di luar rumah yang tidak kita tahu kebersihannya. Apalagi di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Sehingga, bakteri dan virus yang menempel di tangan, bisa lebih mudah menyebabkan penyakit, mulai dari flu ringan, hingga infeksi saluran pencernaan. Yang lebih sering terabaikan adalah bagian kuku banyak lansia yang mulai kesulitan memotong kuku secara rutin, sehingga kuku menjadi panjang, dan menyimpan kotoran halus di baliknya. Kotoran ini sering tidak terlihat mata, namun bisa sangat berbahaya, karena mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli atau Salmonella, yang bisa menyebabkan diare atau keracunan ringan. Membersihkan tangan dan kuku setiap pagi, bukan hanya tentang cuci tangan biasa. Cucilah tangan dengan sabun hingga ke sela-sela jari, bagian bawah kuku, dan punggung tangan, bukan hanya telapak saja. Jika perlu, gunakan sikat kuku lembut untuk membantu membersihkan bagian bawah kuku, terutama jika Bapak atau Ibu sering berkebun, atau menyentuh hewan peliharaan. Setelah dicuci bersih, pastikan tangan dikeringkan dengan handuk kering, agar tidak lembab. Karena lembab bisa memicu tumbuhnya jamur di sela jari. Kuku pun perlu dirawat, minimal dipotong setiap 1 minggu sekali dan dibersihkan dengan kapas kecil atau tusuk gigi khusus kebersihan. Ingat, dari tanganlah semua makanan kita masuk ke dalam tubuh, jadi tangan yang bersih bukan hanya soal sopan santun, tapi soal perlindungan hidup. Banyak kasus penyakit ringan yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan cuci tangan dan kuku secara benar setiap pagi. Kebiasaan ini tampaknya sepele, tapi bisa jadi pagar kuat bagi tubuh agar tetap sehat hingga usia di atas 90 tahun. 7. Kaki. Dari semua bagian tubuh, kaki adalah yang paling sering bekerja keras, namun juga paling sering diabaikan terutama oleh lansia. Padahal kaki adalah pondasi utama tubuh, menopang berat badan setiap hari, bahkan hanya untuk berjalan ke dapur atau kamar mandi. Kaki, terutama di bagian jari-jari dan telapak, adalah tempat yang sangat mudah berkeringat, tertutup sepatu atau sandal seharian, dan sering terkena debu atau air dari lantai. Jika tidak dicuci dengan benar, kaki bisa menjadi sarang jamur, bakteri, dan penyebab bau tak sedap. Yang lebih penting lagi, pada lansia, kulit kaki lebih tipis dan sensitif, sehingga luka sekecil apapun bisa berkembang menjadi infeksi serius, terutama bagi yang memiliki riwayat diabetes. Sudah banyak kasus di mana luka kecil di kaki yang dibiarkan, berubah menjadi infeksi yang sulit sembuh, bahkan harus diamputasi. Setiap pagi, luangkan waktu untuk membersihkan kaki dengan sabun dan air hangat, gosok perlahan di sela-sela jari, dan perhatikan apakah ada kulit mengelupas, bau tidak sedap, atau luka kecil. Jangan biarkan air sabun hanya mengalir tanpa benar-benar menyentuh, dan membersihkan bagian kaki secara menyeluruh. Setelah dibersihkan, keringkan kaki dengan handuk kecil khusus, terutama bagian sela jari yang sangat rentan lembab. Jika Bapak atau Ibu merasa tumit mulai pecah-pecah, gunakan krim pelembab ringan agar kulit tetap elastis. Ingat, kaki yang bersih dan sehat bukan hanya mencegah penyakit kulit, tapi juga mencegah resiko jatuh karena rasa tidak nyaman atau tergelincir karena kaki licin. Kaki yang dirawat setiap hari adalah investasi jangka panjang untuk tetap bisa berjalan, beraktivitas, dan menikmati hidup tanpa bantuan orang lain.
Jangan tunggu sampai kaki terasa sakit atau gatal. Jadikan merawat kaki sebagai bentuk rasa syukur kepada tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan kita dari banyak resiko, dan menjadi langkah nyata menuju hidup sehat dan bahagia hingga usia senja. Nah Bapak dan Ibu, itu tadi 7 bagian tubuh yang penting sekali untuk dibersihkan setiap pagi. Bukan karena kita ingin terlihat cantik atau tampan lagi, tapi karena kita ingin tetap sehat, tetap kuat, dan bisa menikmati hidup dengan tenang di usia yang terus bertambah. Tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun. Merawatnya setiap pagi adalah bentuk rasa terima kasih kita atas semua yang telah ia lakukan. Kadang yang menyelamatkan hidup bukan hal besar, tapi justru kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kasih sayang. Semoga setelah menonton video ini, Bapak dan Ibu semakin semangat menjaga kebersihan tubuh setiap pagi. Dan semoga Tuhan memberkahi setiap langkah kita menuju umur yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.